dari Prodi S1 Teknik Komputer Telkom University. Di sini saya sebagai ketua tim dari tim 7 Village 2021. Ya, perkenalkan, nama saya Aditya Bakti Nugroho. Saya di sini sebagai anggota 1 dari tim 7. Saya berasal dari Universitas Telkom, jurusan S1 Teknik Komputer. Halo, perkenalkan, saya Zakia Mahu Abdullah, S1 Teknik Komputer dari Telkom University. Desa Kayu Tanam merupakan desa yang terletak di Kecamatan 2X11 Kayu Tanam. Kecamatan ini memiliki wilayah terluas di Kabupaten Padang Pariaman. Kecamatan ini memiliki luas sebesar 228,70 km persegi. Daerah ini berada pada ketinggian antara 100 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Desa ini memiliki permasalahan yaitu kesulitan mendapatkan sayur segar yang berkualitas. Hal ini dikarenakan kurang cocoknya wilayah tersebut untuk menanam sayuran. Faktor yang menyebabkan yaitu daerah Desa Kayu Tanam tergolong pada ketinggian yang rendah, sehingga daerah tersebut memiliki suhu yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk melakukan social project dengan penerapan pertanian modern dengan judul Automated Aeroponics System. Mitra yang bekerja sama dengan kami yaitu PKBM Titian Amanah, Kelompok Tani Banda Baru, dan masyarakat sekitar di lingkungan social project yaitu masyarakat pada Desa Kayu Tanam. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai desain alat pengontrol dan juga PCB-nya. Untuk pengembangan alat pengontrolnya, kami membagi menjadi 3 fokus utama, yaitu yang pertama mengenai penginderaan lingkungan sekitar atau sensing, lalu penampilan hasil pembacaan kondisi lingkungan, dan juga pengendalian kabut yang dihasilkan dalam sistem aeroponik ini. Untuk penginderaan lingkungan sekitar, kami menggunakan sensor DHT22 untuk mengetahui temperatur dan juga tingkat kelembapan pada lingkungan sekitar. Lalu untuk menampilkan hasilnya, kami menggunakan tampilan sederhana berupa teks yang ditampilkan menggunakan modul LCD Matrix 16x2. Dalam sistem aeroponik ini, pembuatan kabut yang terkontrol adalah hal yang paling utama dilakukan. Sehingga dalam membuat kabutnya, kami menggunakan pompa DC bertekanan tinggi. Nah, untuk mengontrol kabut yang dihasilkan, kami mengendalikan pompa DC tersebut. Bagaimana kami mengendalikannya? Kami mematikan dan juga menyalakan pompa tersebut sesuai kondisi yang telah dibaca. Untuk mematikan dan menyalakannya, kami melakukannya secara elektronik, yaitu menggunakan sistem rangkaian relay. Lalu supaya semua sistem dapat berjalan secara harmoni, kami menggunakan microcontroller sebagai pusat pemrosesannya. Microcontroller yang kami gunakan adalah microcontroller Wemos D1 Mini, yaitu microcontroller berbasis ESP8266. Untuk menyatukan semua komponennya dari ketiga komponen pertama tadi dan juga komponen microcontroller, kami menggunakan suatu cara untuk yang terintegrasi, yaitu kami membuat dan juga mendesain PCB secara mandiri. Setelah itu kami menggunakan jasa pihak ketiga untuk mencetak PCB tersebut supaya dapat kami rangkai menjadi satu rangkaian yang utuh dan dapat digunakan. Terima kasih. Untuk penempatan alat dari Automated Aeroponic System ini, maka kami merancang desain box alat yang akan dicetak melalui 3D printer. Box alat ini memiliki panjang 20 cm dengan lebar 15 cm dan tinggi 7 cm. Box alat ini akan digunakan untuk penyimpanan controller, LCD, driver motor, dan power supply. Untuk desain aeroponik, di sini kita menggunakan 2 tipe. Tipe yang pertama itu dengan model box, ya, yang mana kita menggunakan box kontainer sebagai media tanamnya, yang terdapat 9 lubang tanam dan dengan tinggi kurang lebih 1 meter. Nah, model box kontainer ini bisa digunakan untuk menanam tanaman umbian seperti kentang. Sedangkan model yang kedua, kita menggunakan model aeroponic tower yang sebelumnya digunakan untuk hidroponik tower. Nah, model yang kedua ini hanya bisa digunakan untuk menanam tanaman sayuran
atau tanaman buah seperti stroberi. Setelah diskusi bersama dengan anggota tim dan juga dosen pembimbing, kemudian kami melakukan sosialisasi mengenai social project yang akan kami implementasikan, yaitu automated aeroponic system. Namun saat kita melakukan sosialisasi, ada satu permasalahan yang belum kami ketahui sebelumnya, yaitu masyarakat Desa Kayu Tanam belum mengetahui apa itu pertanian modern. Dan timbul pertanyaan dari mereka, apa sih itu aeroponik? Nah, aeroponik itu kembangan dari hidroponik. Namun, hidroponik sendiri kami belum mengetahuinya. Itu gimana? Kami memberikan edukasi kepada mitra, yaitu PKBM Tiana Manah, kelompok tani Banda Baru, serta masyarakat yang berada di lingkungan lokasi sosial project. Edukasi yang kami berikan dimulai dari hidroponik sederhana yang memanfaatkan sampah botol plastik hingga menggunakan alat hidroponik sistem NFT-DFT yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kegiatan edukasi kami laksanakan setiap 4 hari dalam seminggu, yaitu pada hari Kamis hingga Minggu, yang mana 2 hari kami laksanakan di PKBM Tiana Manah dan 2 hari kami laksanakan di kelompok tani Banda Baru serta masyarakat setempat. Pada awal kegiatan edukasi kami mengajarkan apa sih itu pertanian modern, apa saja sih bagian dari pertanian modern. Kemudian kami mengajarkan cara membuat media tanam hidroponik yang sederhana. Kemudian bagaimana cara melakukan penyemaian bibit sayur, kemudian bagaimana cara menakar nutrisi HBMIK, hingga proses akhir mengenai hidroponik. Di tengah kegiatan edukasi yang kami berikan, ada permintaan dari masyarakat, yaitu bisa nggak kita menanam stroberi di hidroponik atau secara hidroponik. Saya Salma, saya selaku tokoh masyarakat yang diajak oleh mahasiswa Telkom University untuk mensukseskan program Innovilek 2021 bersama kelompok tani Bandar Baru Desa Kayu Tanam. Selain itu, dari masyarakat ada yang meminta untuk kami mengedukasi mereka untuk menanam stroberi secara hidroponik. Dan di sini, karena keterbatasan alat serta bahan yang kita miliki, kami berinovasi untuk menggunakan serabut kelapa sebagai pengganti hidroston yang biasanya digunakan untuk menanam tanaman buah pada media hidroponik. Setelah masyarakat memahami apa itu pertanian modern dan bagaimana cara pembuatannya, kemudian kami memberikan edukasi mengenai topik utama kami, yaitu automated aeroponic system. Kami memberikan edukasi bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara pemanfaatan alatnya, dan apa saja yang bisa digunakan dan ditanam untuk menggunakan aeroponik. Paket aeroponik tersebut terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada 2 paket aeroponik dengan model box container, dan juga yang model kedua adalah 1 paket aeroponik menggunakan model aeroponik tower. Pada kelompok tani Banda Baru serta masyarakat setempat, kita juga memberikan 1 paket masing-masing, itu 1 paket hidroponik sistem yang menggunakan sistem NFT-DFT, yaitu berupa menggunakan pipa 3 inci yang disusun demikian rupa. Sebagai contoh untuk mereka, jika ada masyarakat yang tertarik untuk membuat sistem hidroponik sistem NFT atau DFT tersebut, dan juga kami memberikan 2 paket automated aeroponic system, yaitu sistem yang pengembangan kami dengan model box container. Namun di akhir acara kita memberikan kita tidak langsung saja memberikan begitu saja. Kita juga memberikan
hadiah kepada masyarakat yang sering kali mengikuti acara sosial project kita dari awal hingga akhir dengan model menjawab soalan yang telah kami berikan, yaitu mengenai edukasi pertanian modern dari awal hingga akhir. Hadiah yang kami berikan yaitu 7 paket hidroponik kit untuk masing-masing 7 orang. Hidroponik kit tersebut adalah paket lengkap yang terdiri dari media tanam hidroponik 12 dengan 12 lubang, lalu net pot untuk tempat menanamnya, lalu ada 4 jenis bibit sayur, yaitu ada kangkung, pokcoy, selada, bayam, ya. Lalu ada juga nutrisi AB mix, yaitu pupuk khususnya. Selanjutnya adalah alat penakar pupuk berupa seperti alat suntikan. Lalu ada rock wool dan juga buku panduan yang kita buat secara kompleks supaya mudah dipahami oleh masyarakat. Kami memberikan hadiah atau reward dengan tujuan supaya masyarakat mengenal pertanian modern yang sudah kami ajarkan selama 3 periode. Di sisi lain, kami juga memberikan syarat kepada masyarakat untuk mengaplikasikan hingga mereka bisa berhasil panen. Namun dengan catatan kami akan pantau perkembangan setiap minggunya. Sedikit cerita saya mengenai sosial project ini. Ini adalah sosial project pertama yang saya lakukan selama saya menjadi mahasiswa. Sosial project ini benar-benar melelahkan, tapi juga menyenangkan. Pertama, pada saat saya melakukan sosialisasi di PKBM Tiana Mana, yang mana isinya kebanyakan anak-anak bandel yang tidak putus sekolah dan tidak memiliki skill di kebanyakan bidang. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mau mengikuti kegiatan kami dan mau belajar mengenai pertanian modern. Dan itu juga menjadi sebuah tantangan ya bagi saya, yang mana kita mengajarkan anak-anak yang bandel ya. Kemudian sosial project yang kita lakukan di kelompok tani dan juga masyarakat sekitar yang membuat saya cukup tersentuh ya, kebanyakan dari ibu-ibu. Mereka rasa ingin tahunya cukup tinggi dan mereka rela menyempatkan waktu mereka di sela-sela kesibukan mereka untuk mengikuti kegiatan kami dan belajar mengenai pertanian modern, dimulai dari hidroponik sederhana hingga sampai akhirnya kami memperkenalkan alat kami, yaitu automated aeroponic system. Tetapi ada sedikit kendala saat kita melakukan sosial project, karena waktu sosial project kita bertepatan pada musim panen ya. Musim panen, jadi kebanyakan masyarakat tidak banyak hadir gitu ya. Jadi masyarakatnya sendiri juga sibuk, namun mereka tetap menyempatkan waktu untuk sosial project kita. Satu hal yang saya ketahui setelah saya melakukan sosial project, yang mana yang dibutuhkan masyarakat tersebut bukanlah seberapa canggih alat yang kami buat, tetapi seberapa manfaatnya bagi mereka. Kesan saya mengenai program InnoVillage 2021 ini. Program InnoVillage ini merupakan proyek pertama saya yang hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Banyak hal dan tantangan yang saya dapatkan dan membuat saya terkesan. Salah satunya adalah saya dapat mengetahui langsung bagaimana keadaan dan kebutuhan masyarakat secara realnya atau secara aslinya. Jadi saya menjadi tahu kalau penggunaan teknologi saja tidak akan terasa manfaatnya jika kita tidak mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan. Sehingga dengan adanya program ini saya bisa mengetahui dan juga mengevaluasi apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan juga bagaimana kita menyesuaikan teknologi yang kita berikan kepada mereka supaya terasa manfaatnya.
Lalu selain itu, ini adalah pengalaman pertama saya juga untuk pergi ke Padang. Ya, ini perjalanan jauh pertama saya untuk melakukan proyek Innovillage 2021 ini. Banyak hal-hal yang baru yang saya dapatkan, termasuk bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat, perbedaan budaya, dan juga perbedaan komunikasi. Tentu hal-hal tersebut membuat saya sangat terkesan, dan saya ingin mengucapkan kepada program Innovillage ini, saya ucapkan terima kasih karena telah membuat saya mempunyai kesempatan untuk merasakan dan juga memberikan manfaat. Tentu saya berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dari saya. Sosial project yang kami laksanakan memberikan makna besar bagi masyarakat Desa Kayu Tanam, sehingga besar harapan saya agar terus berkembangnya alat untuk memajukan pertanian modern di Desa Kayu Tanam. Dari sosial project ini, kita dapat mengetahui bahwa masyarakat lebih membutuhkan teknologi yang dibutuhkan oleh desa dibandingkan teknologi canggih yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Masyarakat juga lebih menyarankan untuk sosialisasi dan edukasi sebelum terjun pada alat implementasi, sehingga alat tersebut nantinya akan digunakan dengan baik. Perkenalkan, saya Ali, mahasiswa dari Universitas Telkom, jurusan S1 Teknik Komputer. Ini sebelumnya mau tanya ke Ibu, ini di PKBM Titian Amanah, itu biasanya programnya apa aja ya Bu? Kalau di PKBM Titian Amanah ini programnya ada pendidikan kesetaraan. Kesetaraan itu pakai A, pakai B, pakai C. Pakai A itu setara SD, pakai B itu setara SMP, itu setara SMA. Juga ada lab skillnya. Skillnya itu yang perikanan, pertanian, dan menjahit. Juga ada pendidikan PAUD, pendidikan anak usia dini. Ada lagi satu lagi taman bacaan, TBK, yang ada di PKBM. Kalau ini Bu ya, kedatangan kami kan sebelumnya kan udah sekitar 5 minggu itu kita kan melakukan sosial project tentang pertanian modern. Nah, tanggapan dari Ibu setelah 5 minggu program yang kita laksanakan menurut Ibu gimana? Kalau kami dari PKBM sangat berterima kasih, yang mana kami sudah terbantu di bidang lab skill, yaitu memangnya di muatan lokal di pendidikan kesetaraan untuk tahun ini memang di pertanian gitu. Jadi dengan datangnya mahasiswa Telkom ini berarti kami di PKBM sangat terbantu di, apalagi itu pertaniannya itu di bidang hidroponik dan aeroponik yang belum mereka ketahui, sekarang mereka lah mengetahui. Kami pun dari PKBM mungkin belum pernah mencoba, sekarang udah tahu. Kami palingan nanti rencananya walaupun program ini berakhir, tapi kami bakal tetap lanjut Bu. Soalnya kan yang kami ajarkan itu dari dasar. Terus kami juga sudah memberikan cara pembuatan alatnya, terus ada juga serah terima sumbangan alatnya. Tapi untuk sayurnya kan kita masih bibitnya, masih benihnya. Terus nanti kita akan mantau hingga umur panen gitu Bu. Jadi mungkin ada sekitar 1 bulan hingga 3 bulan ke depan kita bakal sering kunjungan ke sini. Nah, menurut Ibu gimana? Kalau bagi kami memang seperti itu yang kami harapkan. Kalau seandainya cuma dibimbing sampai mereka bisa nanam, nanti pemeliharaan mereka juga nggak tahu. Jadi nanti hasil yang anak-anak ibu dari ST Telkom, mahasiswa Telkom, nantinya nggak nampak hasil. Dan kami di PKBM juga tentu nggak juga berhasil jadinya. Jadi maunya ibu nanti anak-anak ini kalau di kesetaraan kan begini, mereka itu bukan disuruh mencari kerja setelah tamat sekolah paket, tapi mereka tuh disuruh berusaha. Makanya setiap tahunnya mereka itu dikasih keterampilan dan bisa mereka hidup mandiri, bisa berusaha gitu. Jadi karena ada nih program dari mahasiswa Telkom sangat-sangat membantu
program tuh bagi pendidikan kesetaraan di PKBM Pimpinan Amanah? Mungkin nantinya kita setelah mengajar anak-anak di sekolah kesetaraan, kita juga bakal mengajar guru-gurunya. Jadi kedepannya jika kami tidak bisa mengajar di sini lagi atau mungkin tidak bisa memberi edukasi, nah karena guru-gurunya sudah diajarkan, untuk ada periode yang mendatang siswa-siswa yang barunya mereka bisa mengajarkan itu dan alatnya tetap berguna. Alhamdulillah, jadi terima kasih. Jadi berarti program ini di pendidikan kesetaraan yang Pimpinan Amanah berlanjut setiap tahun. Kalau bisa berlanjut. Mungkin ada pesan Bu buat ke kampus dan Innovillage. Kami dari pihak pendidikan kesetaraan PKBM Pimpinan Amanah, kami yang pertama kami sangat terima kasih karena adanya program Innovillage ini, dan juga pesan kami untuk kedepannya untuk ada kelanjutannya, jangan sampai selesai program 3 bulan ini cuma terputus sampai di sana. Yang kami inginkan ada kelanjutannya sampai anak-anak kami bisa berusaha di bidang hidroponik dan aeroponik. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya Bu, bagaimana Bu dengan kesan-pesannya dengan adanya program Innovillage ini dari awal sampai periode akhir ini? Jadi kita sangat terkesan sekali dengan adanya kegiatan pelatihan yang dibawa ke kelompok kami, karena dibilang hal yang baru. Jadi kita sangat berharap sekali bagaimana kegiatan ini betul-betul berlanjut supaya masyarakat ataupun kelompok tani bisa melanjutkan yang biasanya menanam sayur-sayuran itu di sawah. Sekarang udah bisa di air dan udah bisa dilaksanakan di rumah. Itu kita sangat berterima kasih sekali. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut dan kita berharap masih butuh bimbingan. Jadi gimana kegiatan ini bisa lanjut dan bimbingan dari Dede untuk kelanjutannya. Ya. Lalu untuk tanggapan dari masyarakat sendiri bagaimana Bu? Kalau tanggapan memang sangat bersyukur dengan adanya kegiatan ini dan bisa dikembangkan oleh anggota-anggota kelompok tani nanti. Dan kita berharap kalau bisa di kampung kita ini dijadikan kampung hidroponik. Oke, mantap Bu. Ya, terima kasih juga Bu atas kesediaannya telah menjadi mitra kami dalam acara program Innovillage ini. Semoga kami dapat membawa manfaat untuk masyarakat desa ini. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Sekian cerita sosial project kami selama 3 periode ini. Kegiatan kami tidak akan berhenti sampai di sini saja. Kegiatan ini akan terus berlanjut. Kami akan memandu dan memantau perkembangan setiap minggunya hingga masyarakat benar-benar bisa mengaplikasikan pertanian modern secara mandiri di Desa Kayu Tanam. Innovillage 2021 digital bikin keren desaku. Matul.
Inoviles 2021 Digital, Desaku.